harta yang kita punya itu yang sesungguhnya yang telah kita belanjakan di jalan Allah dan yang telah kita makan, kita minum. Yang kita miliki belum tentu menjadi milik kita. Lah niki mula nek kematian akan datang, orang itu sudah merasa rugi. Ya Allah, seandainya engkau tunda kematianku beberapa saat, ya, ila ajalin qarib, sampai waktu dekat, fa'as-saddaqo, maka aku akan bersedekah, wa aku minas sholihin, dan jadilah aku dari orang-orang soleh. Lagi rugi niki nggih. Tema yang akan disampaikan pada ayat 7 sampai dengan 11 pertama masih tanda-tandanya orang munafik. Orang munafik selalu menghalangi jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memerangi orang-orang Islam. Niki setunggal nggih. Nomor kalih, ya, orang-orang Islam diharapkan untuk tidak tergoda kesibukan mengurus harta dan anak, serta melalaikan ibadah. Kemudian diperintahkan untuk berinfak di jalan Allah. Dan yang terakhir, kematian itu tidak dapat ditunda apabila waktu telah sampai. Ini ada 3 tema, monggo dipun pahami. Selajeng mangke ingkang dereng jelas dipun tangkletke nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Humul ladzina yaquluna, humul ladzina, mereka adalah orang-orang yang yaquluna, mereka mengatakan la tunfiku, jangan kalian bersedekah, ala man inda rasulillahi, atas siapa yang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yang faddu, sehingga mereka bercerai-berai. Niki orang munafik melarang orang-orang Madinah, ya, Ansor niki tidak boleh memberikan pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Dados tiyang ingkang hijrah sesarengan Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu muhajirin. Ya, masjid ini yang muhajirin. Keranten kula jenengan hijrah dari kampung masing-masing menuju tempat ini. Dulu di sini merupakan, ya, napa niku, kebon, ya. Kebon, ada makam, ada hal-hal lain yang tidak dihuni secara tetap oleh masyarakat. Lah kula jenengan hijrah dari kampung kita menuju tempat ini, maka masjid ini tepat disebut Masjid Al-Muhajirin, ya. Tapi benten kalian rencang-rencang sahabat Rasul muhajirin ini punya sejarah khusus. Mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah. Orang munafik bilang jangan beri sedekah kepada mereka. Soalnya orang-orang muhajirin ini meninggalkan kampung halaman di Mekah menuju Madinah, nasib belum menentu. Maka orang munafik bilang jangan sodakoi, supaya nanti orang muhajirin ini meninggalkan Rasul dan Rasul akan sendirian, sehingga Islam tidak berkembang. Itu tipu dayanya orang munafik seperti itu, ya. Ya. Walillahi khazainus samawati wal ard, walillahi, dan milik Allah khazainu, perbendaharaan as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi. Orang munafik tidak percaya bahwa semua harta benda ini milik Allah. Maka meskipun orang-orang munafik berkeinginan orang muhajirin tidak diberi infak sedekah, Allah pasti akan menjamin keberlangsungan hidup mereka.
karena perbendaharaan di langit bumi itu milik Allah. Walakinnal munafikina, akan tetapi orang-orang munafik la yafqahun, mereka tidak mengerti. Lah niki nggih. Jadi keinginannya untuk tidak membantu orang-orang muhajirin supaya orang muhajirin meninggalkan Rasul, sehingga kaum muslimin bercerai-berai ini tidak akan berhasil, karena Allah yang akan mencukupi kebutuhan orang-orang muhajirin tersebut. Ya. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Yaquluna, mereka berkata, orang-orang munafik berkata, la irja'na, sungguh jika kita telah kembali ilal madinati, ke Madinah, la yukhrijanna, pasti akan mengusir al-azzu, orang-orang mulia, orang-orang kuat, minha, daripadanya al-adzalu, orang-orang yang lemah atau hina. Ini orang munafik sudah merencanakan jika mereka orang munafik ini sudah pulang dari peperangan, ya, kembali ke Madinah dari perang Bani Mustalik, mereka akan mengusir orang-orang Islam dari Madinah. Lah niki wis direncanake. Pokoknya orang munafik itu tidak suka kepada orang-orang yang beriman, kepada orang Islam nggak suka. Nah ini nanti setelah peperangan Bani Mustalik itu selesai, mereka akan mengusir orang-orang beriman, orang Islam dari Madinah. Ya. Walillahil izzat wali rasulihi, walillahi, dan bagi Allah al izzatu, kemuliaan, kekuatan, wali rasulihi, dan bagi rasulnya, walil mu'minina, dan bagi orang-orang yang beriman. Kekuatan itu bukan dari tipu dayanya orang munafik. Yang memiliki kekuatan adalah Allah, yang punya kekuatan adalah Rasulullah serta orang mukmin. Maka ini tipu daya, rencana yang dilakukan oleh orang munafik tidak akan memperoleh keberhasilan, karena memang Allah sudah merencanakan orang-orang muhajirin, orang-orang ansor menjadi kekuatan yang akan mengantarkan Islam tersebar di seluruh penjuru dunia. Walakinnal munafiqina la ya'lamun, akan tetapi al munafiqina, orang-orang munafik, la ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Jadi ini apa yang direncanakan orang munafik untuk memblokade kaum muhajirin supaya tidak mendapat support makanan, tidak berhasil. Untuk mengusir orang muhajirin dari Madinah pun tidak berhasil, karena memang semuanya telah dirancang Allah untuk menjadi tahapan berkembangnya Islam di seluruh penjuru dunia. Dari Mekah dan Madinah inilah Islam akan tersebar luas ke Persia, Iran, ke Romawi Timur, ya, dan akhirnya akan terus berkembang sampai di seluruh penjuru dunia. Jadi niki kula njenengan sampun ngantos gadahi sifat kados dene munafik, selalu merancang, selalu berkeinginan supaya kaum muslimin ini berpecah belah, supaya tidak memiliki kekuatan. Dan itulah yang dilakukan orang-orang Eropa. Eropa menjajah negara kita, Belanda menjajah negara kita, ya, dengan cara apa? Mengadu domba. Orang-orang Indonesia, bangsa kita, diadu domba antar saudaranya. Kaum muslimin diadu domba, sehingga perpecahan ini menyebabkan hilangnya kekuatan. Dan itu Eropa, ya, sudah
menjajah banyak negara, mboten namung Indonesia, ya, Malaysia, India, sampai terus ke Mesir mriko, Afrika, ya, Arab nggih, dijajah semuanya. Lah niki nggih, itu sifat munafik dengan cara ya untuk menimbulkan permusuhan kepada sesama saudaranya. Lah niki nggih termasuk perang sing sakniki terjadi Amerika Iran, ini tidak jauh dengan karakteristik orang-orang munafik, ya, kebohongan ditebarkan, fitnah ditebarkan, yang tujuannya adalah untuk ya merusak kehidupan berbangsa bernegara, dan kepentingan mereka orang-orang munafik itu akan dapat terpenuhi. Itu sampai sepanjang kehidupan sifat munafik ini selalu ada, okay? Dan ini musuh yang sulit karena ya seolah dia adalah baik. Kalau inginannya pun diaturke, orang munafik itu penampilannya menarik, ucapannya ya membuat orang terpesona. Nah ini sulit ya. Seolah dia adalah orang yang baik, memperjuangkan nasib banyak orang, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Dia ingin menghancurkan orang lain dan kepentingannya supaya dapat terpenuhi. Niki tema setunggal pun nggih, sifat orang munafik telah disampaikan 2 ayat ini. Berikutnya tema nomor 3, niki tema panjang ya, supaya kita semuanya orang-orang yang beriman tidak napa niki disibukkan oleh harta dan anak serta melupakan ibadah, ya, jangan sampai demikian. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Setelah Allah menyampaikan sifat orang-orang munafik, kali ini Allah menyampaikan seruannya kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka beriman, ini termasuk kula jenengan, la tulhikum, jangan melalaikan kalian, amwalukum, harta-harta kalian, wala auladukum, dan jangan pula anak-anak kalian, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Kula jenengan diwanti-wanti, ampun ngantos kula panjenengan sangat disibukkan oleh harta dan anak. Memang 2 hal ini menjadi kesenangan dunia. Banyak orang sibuk mulai bangun tidur sampai tidur kembali, yang dicari adalah harta benda. Bukan berarti mencari harta ini tidak dibolehkan, silahkan, tapi jangan sampai mencari harta benda melupakan ibadah. Lah niki, tapi nek tiyang niku pun kegodha bondo donya, umume ibadah keter. Mulai bangun tidur yang difikirkan bisnisnya, usahanya, hari ini harus mendapatkan keuntungan sekian-sekian, ya, sehingga aktivitas pagi sampai sore hari, ya, dengan segala kemampuan dan kekuatannya untuk mencari harta. Lah ini jangan sampai demikian. Cari harta boleh, jangan lupa zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah. Demikian pula wala auladukum, dan jangan anak-anak kalian, jangan sampai anak-anak kita, ya, dicintai sampai melupakan kepada Allah. Biasanya kula jenengan kan aktivitas sehari-hari, kalau kita ketemu teman, kawan, apalagi lama tidak berjumpa, sing dikabarke pertama nopo? Ya, yang dikabarkan pertama pekerjaan. Bagaimana tasih kerja teng mriki? Mriko lho niki bisnis usaha. Lah niki usahamu nopo sakbari pensiun niki? Lah yang ditanyakan pekerjaan. Ujung-ujungnya sejumlah uang yang telah dimiliki sudah
cukup banyak atau belum. Bar niku biasane napa? Yang ditanyakan anakmu wis entas kabeh, wis dadi wong kabeh napa durung. Lah niku sing iki kerja ning ndi, sing kuwi tesih sekolah kuliah napa sampun nyambut damel. Umume ngoten niku. Nggih. Umume ngoten niku sing ditangkleti. Memang itulah ya wakil atau mungkin simbol dari kehidupan kebanyakan manusia. Jadi orientasinya, perhatiannya terbanyak adalah pada harta benda dan anak-anak putune wis pira. Lah niki semakin anak banyak sudah mapan semuanya, cucunya banyak, bangga. Dianggap sudah berhasil. Padahal ngeten niki nek nglalekne ibadah itu sesuatu yang sangat membahayakan. Cinta harta, cinta anak dan lupa mengingat Allah adalah suatu bencana besar. Lah yang bagus bagaimana? Silahkan cari harta benda, silahkan mencintai anak-anak keturunan, tapi ibadah pun dilakukan. Lah niki sing imbang kalih niku. Ya, silahkan mencari harta, silahkan cinta pada keluarga, anak dan keturunan, tapi jangan lupa ibadah kepada Allah. Lah sing sae malah ngeten, sing sae harta benda yang dicari, yang dimiliki sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah. Anak-anak, cucu, keturunan, keluarga yang dibanggakan, dicintai sebagai sarana bersyukur kepada Allah. Lah niku sing sae ngoten niku. Aja malah ninggal ibadah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan seperti itu, cinta harta, cinta kepada anak turun dan lupa kepada Allah, barang siapa melakukan seperti itu, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Niku rugi. Besok benteng akhirat ternyata harta benda malah menjadi pertanggungjawaban berat di hadapan Allah. Oleh golek biyen ngantos luar biasa capeknya, ternyata harta benda akan menyiksa dirinya jika tidak dipergunakan dengan baik. Anak-anak yang dibanggakan, ya, ternyata besok menjadi pertanggungjawaban yang berat jikalau anak itu tidak menjadi soleh dan solihah. Akan ditanya, ya, kenapa anak-anak tumbuh dengan perilaku yang tidak baik. Ya, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang berat di hadapan Allah, sehingga orang itu menyesal kenapa dulu dilalaikan oleh harta dan anak, ya, tidak mengingat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku rugi niku. Aja meneh teng akhirat, teng donya mawon kadang-kadang pun ngalami kekecewaan. Harta benda banyak, omahe pirang-pirang, kendaraane komplit, nggih. Prabot rumah tangga pun lengkap. Anak-anak wis do mapan kabeh nyambut gawe di omah dewi-dewi. Di usia tua terkadang menyesal, anak tidak lagi mau berkunjung kepada orang tua, menjauh dengan alasan kesibukan pekerjaan masing-masing. Bahkan wong tua loro ini wis ora peduli, tidak boleh izin dari pekerjaannya loh, ngoten niku. Sehingga tuanya orang ini meskipun bergelimang harta benda, anaknya sukses, dia merasa rugi. Itu pernah diungkap oleh B.J. Habibie. Nanti nggih panjenengan maos teng YouTube nggih. B.J. Habibie ngoten, ya. Kalau sekiranya dulu, nah itu penyesalan mulai berdatangan, ya. Anake ana sing ning Jerman kono, ning luar negeri mereka, orang tua dalam keadaan lanjut ingin didampingi anak, katanya tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Lho hitung donya pun rugi nggih. Apalagi nanti dalam kehidupan akhirat, faulaika humul khasirun,
mereka adalah orang-orang yang rugi nantinya. Niki nggih. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ini perintah berinfak, tema berikutnya. Wa anfiqu, dan nafkahkanlah, belanjakanlah, mimma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Termasuk kula jenengan gampang rizkine, mari sebagian ditasarufkan untuk yatim piatu. Lho niki. Ya. Kula jenengan pun paringi gangsar lancar rizkine, sebagian untuk infak, sedekah fakir miskin, untuk kepentingan kemakmuran masjid dan juga kepentingan-kepentingan yang lain. Dan niki rizki saking Gusti Allah, monggo dipun ponto-ponto kangge keperluan kula jenengan, keluarga kita, juga keperluan kaum muslimin. Ya, dibagi-bagi rizki niku. Ya. Min qabli ayyatiya ahadukumul maut, min qabli, dari sebelum ayyatiya, bahwa datang ahadukum, salah seorang dari kalian, al mautu, kematian. Sadurunge mati monggo bondo donya rizki itu ditasarufkan ke jalan Allah. Sebabnya mungkin nek pun pejah teng ayat niki, wong niku rugi, ngerti ombiyen ngoten. Lah mumpung niki tasih wonten kesempatan, marilah harta benda kita untuk diinfakkan ke jalan Allah. Tidak semuanya, hanya sebagian dibagi. Rizkine sithik nggih, amale sithik, kangge yatim tetep wonten. Yatim ini mendapat 100.000 setiap anak, tapi tidak terus panjenengan infak 100.000 mboten. Kula gadahe gangsal ewu Pak nderek titip, mboten napa-napa. Mengke terkumpul itu akan menjadi jumlah yang cukup. Lah niku mboten kedah 100.000, tidak harus 50.000. Monggo jenengan duwe 5.000 kumpul kiriyen teng dalem, 1 bulan kok entuk 50.000, serahkan ke yatim piatu. Lah niku kula jenengan nek wonten niat tidak akan sulit. Ya wong haji nika ceritane ana sing tukang rosok ya berangkat haji karena ada niat. Ya, bakul estung niku haji ana niat. Ya. Lah kula jenengan nek wonten niat untuk menginfakkan rizki yang diberikan Allah tidak akan sulit. Ya. Ya. Sebelum kematian tiba. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nek wis mati ngeten iki, fayaqula, lalu dia berkata, Rabbi Tuhanku, laula akhartani, mengapa tidak akhartani, engkau akhirkan aku, ila ajalin qarib, sampai waktu dekat. Wong niki nek wis mati, arep mati mawon niku mun rugi. Ngerti ya bondo donya sing akeh tak kumpulke dengan susah payah, kami sedekahkan ke jalan Allah. Ternyata harta itu kalau sudah ditinggal mati, harta tidak menjadi milik kita. Dados harta benda ingkang kagunganing jenengan kula niku ingkang dipun dahar, dipun unjuk, ingkang sampun dipun belanjake kangge kepentingan-kepentingan di jalan Allah. Itu harta kita sesungguhnya. Belum tentu rumah yang mewah, sejumlah tabungan yang banyak menjadi milik kita. Nek wis ditinggal mati itu menjadi harta waris. Delalah sing marisi harta mboten genah, mboten sae kangge ngeslot judi online. Ya. Akhirnya harta itu tidak berkah. Lho niki mulai hati-hati. Harta yang kita punya itu yang sesungguhnya yang telah kita belanjakan di jalan Allah dan yang telah kita makan, kita minum. Yang kita miliki belum tentu menjadi milik kita. Lah niki mula nek
kematian akan datang, orang itu sudah merasa rugi. Ya Allah, seandainya engkau tunda kematianku beberapa saat, ya, ila ajalin qarib, sampai waktu dekat, fa'as-soddaqo, maka aku akan bersedekah, wa aku minas solihin, dan jadilah aku dari orang-orang soleh. Lagi rugi niki nggih. Tadi nek wis mati niku rugi. Andai kata diberikan tenggang waktu hidup sebentar saja, aku akan sodakoh sehingga tidak merugi dan tergolong orang yang soleh. Tapi ini kimpun terlanjur, nggih. Mula niki kula njenengan supados mboten tergolong tiang-tiang ingkang menyesal. Mari harta yang kita punya sekarang ini dikelola dengan baik, ya. Lingkungan kita ada yatim piatu sekarang 38. Ada lansia sekitar 48 yang perlu disantuni. Ada kaum du'afa juga sekitar 40-an yang perlu dibantu. Sementara rezeki yang kita punya pun ya berlebih dari apa yang kita butuhkan. Maka sisihkan sebagian untuk saudara-saudara kita, ya. Sedekah rasane ngado-ado. Lingkungan kita ini masih butuh bantuan, santunan, mari kita peduli, ya. Nek lingkungannya dimun cukup, barulah kita keluar, ya. Karena yang di luar sana sudah ada yang memberikan infak sedekahnya. Maka zakate kula njenengan, infak sedekah kula njenengan ingkang sae wonten lingkunganipun rumiyin niki nggih. Ya, yang bagus lagi kalau ada kerabat keluarga kita yang perlu dibantu, utamakan itu. Jadi kerabat keluarga, tetangga niki berikutnya, nggih. Ingkang terakhir, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wala yu'akhira, dan tidak akan yu'akhira mengundurkan Allah nafsan seseorang idza jaa ajaluha, apabila datang kematiannya. Nek kematian sampun dumugi titi wancinipun, nggih, kepengin diuripke sedelok niku mboten saged. Mboten saged. Niki wau kan nyuwun, ya Allah Gusti paring ana tenggang waktu urip sedelok mboten napa, kula badhe sedekah supados dados tiyang ingkang saleh. Niki nek wis dumugi saat ajal niku mboten saged diundur, diajukan barang sesaat pun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal telah tiba, nggak dapat diundur, diajukan barang sedikit pun. Niku lah kula njenengan yo arep ngalami niku, besok mben mati, ya. Perabot rumah tangga yang mewah-mewah, ya. Harta benda yang tersimpan di bank, sejumlah aset yang dipunya, itu semuanya akan ditinggalkan. Mula nalika gesang niki monggo ya, dikelola harta itu dengan baik. Ada memang cadangan untuk kita, ada cadangan untuk ahli waris, tapi jangan lupakan aset itu untuk menjadi amal sedekah, amal jariyah kita. Lah niku nggih Utsman bin Affan niki kan pun sedo nggih. Khalifah nomor pinten niku? Abu Bakar, Umar, Utsman nomor 3. Piyambakipun niku sampai saat ini masih memiliki aset yang disimpan di bank atas nama Utsman bin Affan. Hartanya banyak, termasuk hotel-hotel, termasuk kebun, termasuk juga sumur, ya, yang dibutuhkan airnya. Niku menjadi aset yang sampai sekarang dikelola Kementerian Pertanian dari Saudi Arabia, miliknya Utsman bin Affan.
Hasilnya untuk apa? Untuk kemakmuran masjid, untuk orang-orang yang membutuhkan. Meski beliau sudah wafat lama, masih memiliki aset yang bermanfaat dalam kehidupan. Lah kula njenengan kudu niru. Niki pun wonten meja-meja ini dari para jamaah. Ya, wakaf, ada Al-Qur'an, wakaf, ada mukena peralatan sholat, ya, termasuk almari niku wakaf. Meski orangnya telah wafat meninggal, kalau ini semuanya masih bermanfaat, dia akan terus-menerus mendapatkan kebaikannya. Lah monggo kula jenengan harus mengatur sejumlah harta kita untuk alokasi sebagai aset yang terus mengalir pahalanya bernama wakaf, ya, wakaf ya. Dulu pernah kita wakaf Al-Qur'an melalui sinten nih kok? Syekh saking Gaza nih kok nggih wonten mriki ya. Nah, monggo dipun terasake hal-hal semacam itu perlu dan patut untuk kita lakukan supaya tidak ada penyesalan. Ya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Wallahu dan Allah khabirun maha mengetahui bima ta'malun terhadap apa yang kalian kerjakan. Kula jenengan nglakoni apik meskipun tidak ada orang tahu, Allah maha mengetahui, akan dicatat kebaikan itu. Lho niku jenengan kula nglampahi perkawis awon, ya, meskipun tidak ada orang tahu, tetap Allah akan mencatat keburukan itu karena Allah maha mengetahui. Lah niki nggih dados kula jenengan supados amale niki ikhlas, ya, supados ikhlas, tidak usah khawatir diumumkan meskipun enggak masalah karena Allah maha mengetahui dari amal kebaikan kita. Lah niki nggih, niki monggo mumpung kula panjenengan tasih gesang, ya, karena kematian itu telah tiba, kesempatan pun tidak lagi ada, kesempatan tidak lagi ada. Niki antawisipun beberapa keterangan akhir dari surat Al-Munafikun. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Jangan sampai kita punya ciri-ciri orang munafik, karena orang munafik ini diancam Allah dengan neraka. Yang kedua, jangan sampai kita tertipu, terpedaya oleh harta dan anak keluarga kita. Ya, mari kita cari harta, kita kelola keluarga, dan jangan lupa untuk berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, jangan sampai kita lupa untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah, karena kalau seorang sudah tiba ajalnya, kesempatan itu tertutup baginya. Lah mumpung wonten kesempatan, monggo nggih sekedhik kathah peluang-peluang untuk infak telah ada di sekitar kita. Mari kita melakukannya. Niki sampun keterangane nggih. Monggo kita akhiri kanthi donga sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten mbok bilih wonten kirang nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim.